Ustazah, kalau sudah dibersihkan tapi masih bau, gimana itu hukumnya? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, biar paham secara menyeluruh, saya akan bahas dulu cara menghilangkan najis ainiyah, najis yang memang ada warnanya, ada rasanya, ada aromanya, intinya datiahnya itu ada. Nah, cara menghilangkan najis ainiyah itu sebenarnya dengan sekali basuhan, ya. Kalau memang sekali basuhan tersebut langsung menghilangkan zatiahnya dari mulai warna, baunya, rasanya langsung hilang dengan sekali basuhan, maka sekali basuhan cukup, ya. Contoh, ada najis darah, misalkan darahnya ini dari daging kurban. Ada darah ya di baskom. Baskom itu berarti jadi mutanajis, ya. Ada najis ainiyahnya berupa darah. Maka cara mensucikannya, kalau misalkan dialiri air sekali basuhan, si darahnya itu langsung hilang zatiahnya, aromanya, rasanya, warnanya langsung hilang, maka sekali basuhan itu cukup gitu. Nah, namun walaupun sekali basuhan cukup, disunahkan menambah basuhan kedua dan basuhan ketiga. Tapi dalam menghilangkan najis ainiyah ini terkadang ada cara dihukmiyahkan dulu. Ketika kondisinya kalau dibasuh langsung malah kerepotan dan bikin najis jadi bleber kemana-mana. Contoh, kayak ada najis pipis di lantai rumah, gak mungkin dong kita guyur, kita basuh langsung pakai air satu gayung, si najisnya malah bleber kemana-mana. Makanya kalau najis kayak pipis di lantai rumah gitu, apalagi di tengah-tengah ya, maka cara paling mudah itu dihukmiyahkan dulu. Ambil lap atau ambil tisu, kita hilangkan itu pipisnya sampai hilang. Setelah hilang berarti karena belum diguyur air, ini baru jadi najis hukmiyah, dari ainiyah ke hukmiyah, ya. Memang zatiah gak ada, tapi asarnya atau bekasnya masih ada. Nah, setelah jadi hukmiyah barulah dialiri air, pakai air misalkan setutup botol aqua pun itu cukup, karena memang misalkan bekasnya kecil. Aliri setelah kering ya, setelah hukmiyah udah kering, dialiri di atasnya searea najis itu saja, maka sudah suci. Dan air bekasnya itu hukumnya musta'ma, suci tapi tidak mensucikan. Jangan dianggap air itu mutanajis, itu musta'ma, suci tapi tidak mensucikan. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan lagi, bagaimana kalau ini misalkan najisnya itu berupa darah di pakaian. Dan ketika menghilangkan dibasuh dialiri air sekali gak hilang. Nah, kalau dibasuh sekali gak hilang, maka wajib menambah basuhan kedua, ya. Kalau yang tadi kan ketika ngilangin darah di baskom sekali basuhan hilang, maka menambah kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Tapi misal kalau di pakaian ya, pakaian sekali basuhan kayaknya sulit nih, maka menambah basuhan kedua dan ketiga itu bukan sunnah tapi wajib. Basuhan pertama masih ada, maka wajib tambah basuhan kedua. Basuhan kedua masih ada ya, si datiahnya ini, maka wajib tambah basuhan ketiga. Begitu. Bahkan kalau sudah 3 basuhan ya udah digosok pula belum hilang, bahkan ini wajib loh ditambah alat pembantu lain seperti pakai sabun gitu, pakai deterjen atau sejenisnya. Dan kondisi di mana ketika ada najis dihilangkan itu digosok berkali-kali sampai ditambah pakai sabun, itu sulit hilang, itu dinamakan dengan halatat ta'asur ya. Kondisi memang sulit menghilangkan najis, dan hukumnya dalam keadaan kesulitan menghilangkan najis ini itu terbagi dua. Yang pertama, apabila yang tersisa hanya warnanya, warna najisnya, atau yang tersisa hanya baunya saja, maka hukum si benda tersebut yang kena najisnya itu suci. Udah cukup deh, pokoknya udah digosok, udah dibasuh beberapa kali, 3 kali digosok pula gitu. Masih juga ada itu si bekas warnanya saja, itu sudah cukup, udah hukumi suci gitu. Tapi yang kedua, apabila yang tersisa itu warna dan juga bau secara bersamaan, warna masih ada, bau juga masih ada, atau rasa saja, maka wajib ditambah lagi. Padahal udah 3 nih basuhnya, tambah lagi 4, 5 kali, pokoknya tambah terus sampai hilang ya. Hilang si
rasanya, atau hilang misalkan aromanya tinggal baunya, hilang warnanya tinggal baunya, atau hilang baunya tinggal warnanya. Yang penting jangan ada warna dan bau secara bersamaan gitu, atau jangan sampai ada rasa saja. Terus ditambah basuhannya sampai hilang, serta nanti pakai alat bantu seperti sabun begitu. Bagaimana nih kalau saya udah dilakukan berbagai cara ya. Misalkan ini si bekas darah udah digosok sampai 5 kali gitu. Udah pakai sabun juga, masih juga ada tersisa gitu ya. Masih juga ada tersisa si warna dan juga baunya bersamaan. Nah, kemudian ketika kita tanya kepada orang yang udah tahulah, udah biasa dengan kejadian seperti ini gitu, misalkan tanya ke mama kayak atau ke siapa gitu, orang tersebut bilang begini, wah najis seperti ini mah digosok berapa kali pun gak akan hilang, pakai sabun juga gak bakal hilang, soalnya saya udah tuh sering pengalaman kayak gitu. Sehingga berbicara seperti itu, orang tersebut ini hilangnya caranya cuma satu, itu baju yang ada najisnya dipotong, digunting. Nah, kalau udah pada tahap kondisi seperti ini, kesulitannya menghilangkan najisnya, maka itu dinamakan dengan halata ta'adzur ya. Udah tahap mustahil deh buat sampai suci gitu, hilang si baunya dan rasanya dan juga aromanya. Ya, aroma sama bau sama warnanya, baunya dan rasanya gitu. Udah sampai kesulitan banget deh gitu. Maka dalam keadaan sudah pada kondisi mustahil disucikan sampai tersisa satu, kan tadi pokoknya sisa satu deh, kalau bau aja kan udah tuh dihukumi suci, atau sisa tinggal warna aja udah deh hukumi suci, asal jangan dua-duanya bareng. Ini tetap tersisa dua bareng gitu, atau satu tapi itu rasa. Nah, maka kalau sudah berbagai cara dilakukan pakai sabun pula masih juga kesulitan, kecuali dengan jalan terakhir harus dipotong itu kain yang ada najisnya, udah pada tahapan halatat ta'adzur, maka dima'fu, najisnya dima'fu, artinya sholat sah pakai baju itu walaupun itu ada najisnya. Kenapa? Sudah pada tahapan halatat ta'adzur gitu. Nah, tapi kalau misalkan setelah beberapa saat umpamanya esoknya masih bisa dihilangkan, ya tetap kita upayakan dihilangkan. Cuma pada saat itu ketika memang sudah berupaya sekeras mungkin dan jalan satu-satunya harus dipotong kainnya, ya gak usah dipotong juga, digunting kainnya. Udah, ini sudah pada tahapan mustahil dihilangkan, udah pada tahapan halatat ta'adzur, berarti sholat pakai baju itu dima'fu. Tapi kalau kita rasanya masih ada baju lain, tinggal pakai baju lain. Baju itu kita pakai buat sehari-hari aja, buat masak di dapur berkegiatan begitu. Ini hanya contoh saja. Kalau memang ada kejadian seperti itu, maka ya dima'fu hukumnya. Nah, karena kakak ini berkata, saya sisanya tinggal baunya saja. Nah, berarti kalau sisanya baunya saja, udah itu berarti suci ya. Karena itu sudah pada tahapan halata ta'asur ya. Tapi memang catatannya ya, kakak sudah melakukan tahapan-tahapan membasuh sekali, 2 kali, 3 kali dan udah pakai sabun. Kalau itu masih ada sisa bau gak apa-apa gitu. Tapi kalau gak melakukan tahapan tersebut, asal-asalan masih sisa bau, ya masih mutanajis ya. Sekian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Nanti saya potokan keterangan kitabnya di akhir. Siapa tahu nanti ada yang perlu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.